Saya minta kepada Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi, copot Direktur PUD Kota Medan. Biar langsung dalam hal ini Kejaksaan pun siap untuk memeriksa beliau kalau memang ada dalam hal dugaan korupsi dia 470 juta rupiah. Ya, apa kabar saudara? Belum lama ini redaksi aktual dilaporkan oleh perusahaan umum daerah Pasar Kota Medan ke Dewan Pers. Akibat redaksi aktual selalu menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di internal perusahaan plat merah tersebut. Seperti apa tanggapan dari lapisan masyarakat terkait dengan laporan tersebut? Saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo Sumatera Utara atau Cakep, Joli Manalo. Dan seperti apa Bang Joli Manalo menanggapi hal ini? Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers itu harus menerima apapun pengaduan dari masyarakat. Tapi kalau aktual di dalam hal ini, saya bangga memberitakan tentang korupsi, dugaan korupsi beberapa ada di daerah Sumatera Utara, termasuk yang ada sering disoroti oleh aktual dalam hak PUD Pasar Kota Medan yang diduga ada penggelapan masalah parkir. Itu yang berita yang sering kita lihat. Jadi kalau masalah pengaduan ke Dewan Pers. Tapi kalau Bang Joli melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi? Bang Joli menilai dari Dirut PUD Pasar Siswarno ini. Kalau saya lihat itu istilah toksik. Iya. Toksik itu adalah diduga manipulasi informasi publik. Kenapa saya bilang gitu? Masalah pengelolaan parkir yang lama ke yang baru. Dan ini muncul. Ini yang di Marelan Bang ya? Pasar Yang di Marelan. 470 juta. 470 juta. Apakah pengelola parkir yang lama atau yang baru? Ya. Ini yang kita curigai. Dan aktual sudah melaporkan atau gimana? Itu yang saya tanya dulu. Kalau memang sudah dilaporkan, pihak kejaksaan jangan main-main dalam hal pengaduan daripada masyarakat. Harusnya ketika wartawan ini memberitakan, ini disambut baik dengan aparat hukum, khususnya Kejaksaan Negeri. Betul. Lantaran pers itu adalah diatur di Undang-Undang Nomor 40 99. Ada dua versi. Pers itu adalah sebagai kegiatan dan wartawan itu adalah sebagai profesi. Kita hormati. Lantaran di Indonesia ini tanpa ada wartawan atau pemberitaan, publik tidak mengetahui atau rakyat kecil tidak mengetahui. Saya bangga dengan adanya pers dan wartawan. Ya, tapi Bang Joli, kalau kami melihat track record Bang Joli juga selama ini menyoroti kasus-kasus korupsi. Tapi di PUD Pasar ini kami juga menemukan data adanya permainan uang sewa kamar mandi di pusat pasar yang harusnya dikelola oleh pihak ketiga, ini dilakukan oleh internal PUD sendiri, Bang Joli. Seperti apa Bang Joli menilai? Kita menduga dalam hal ini menyalahi. Kita duga menyalahi dengan adanya persekongkolan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan itu tidak boleh. Harus dikelola dari pihak ketiga. Harusnya ya Bang ya? Dikelola pihak ketiga, ketika selesai dikelola pihak ketiga setor ke bendahara. Baru dilapor ke rektor. Bukan dikelola daripada pegawai atau pengawas daripada PUD Pasar. Ini sudah menyalahi Bang ya? Itu tugas. Atau sudah bisa cenderung mengarah ke adanya korupsi Bang, niat ke korupsi. Kita duga sudah ada. Di atas daripada 2,5 juta itu adalah korupsi. Ini sampai 50 juta. Sampai 50 juta. Itu udah duga. Ada apa ya? Iya, kita duga sudah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi. Kita sebagai praktisi hukum Sumatera Utara atau dalam hal ini anti korupsi Sumatera Utara, kita merasa bangga atas pemberitaan daripada aktual untuk pembersihan PUD Kota Medan untuk masa depan anak-anak kita. Baik, Bang Joli, membanggakan saat Kota ini Medan. kasus korupsi yang ada di PUD Pasar sedang ditangani di Kejari Medan dan juga Kejari Belawan. Tapi Bang Joli, kami sedikit janggal ketika kami mengunjungi Kejari Belawan ketika itu. Sebelumnya kami via telepon nih, via WhatsApp kita menghubungi kasih intel Opon Siregar, lalu menyampaikan tidak mau membuka seperti apa sebenarnya proses yang mereka sedang jalani, sedang mereka tangani dalam kasus ini. Dan mereka menyuruh kami
ke kantor, ketika di kantor juga tidak ada jawaban, dan dia tidak janji yang ia buat ke redaksi juga seperti kita digantung gitu, Bang Joli. Nah, Bang Joli melihat ada sesuatu atau ada yang disembunyikan oleh oknum-oknum kejaksaan ini, Bang, dalam kasus PUD Pasar ini. Oh, kalau kita lihat, berarti di kejaksaan itu harus ada keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Apapun ceritanya, namanya wartawan sama pers itu harus kita jawab. Harus kita jawab. Kalau memang pemberitaan itu nggak sebanding, cek dan recheck kepada aktual, bukan langsung mengadukan ke Dewan Pers. Ada aturannya itu. Tapi masalah yang kejaksaan ini, Bang Joli melihat ada tidak oknum-oknum yang bisa saja mengambil keuntungan dari kasus ini? Iya, kita duga kalau dalam hal ini tidak mau dia, bukan dalam hal pertanyaan daripada aktual, kita duga adanya permainan di dalam hal pemeriksaan daripada PUD Kota Medan. Apakah sudah memang ada laporan? Kita nggak tahu. Kalau memang aktual menyelusuri ada laporan itu ke kejaksaan, telusuri langsung. Kalau memang nggak ada, laporkan ke Jamwas, Kejaksaan Agung. Tapi kalau memang betul dengan data akurat ya. Baik, kami dapat informasi juga karena Bang Joli selalu mengikuti berita kita dan prihatin atas laporan yang disampaikan oleh PUD Pasar ke Dewan Pers. Dengar kabar kami, Bang Joli sudah melakukan komunikasi ke tingkat pusat, Bang, ya, untuk kasus ini, dan berencana akan memberikan rekomendasi terhadap jaksa-jaksa yang nakal dalam kasus ini. Kalau memang ini nanti tidak terbukti ke Dewan Pers tentang pengaduan, atau kita duga sudah diadukan daripada oleh PUD Kota Medan ke Dewan Pers, apabila tidak terbukti, nanti kita siap mendampingi aktual untuk sampai dimanapun titik terakhir untuk masalah PUD Kota Medan, masalah tentang adanya dugaan korupsi di PUD Kota Medan. Kalau memang lengkap, sudah ada data pengaduan itu, kita laporkan ke Jamwas. Kita sebagai lawyer di Sumatera Utara siap kita mendampingi aktual untuk melaporkan dalam hal ini. Tapi harusnya seperti apa, Bang, prosedurnya sebelum seseorang yang berkeberatan dengan sebuah pemberitaan, sebelum dia melakukan pengaduan ke Dewan Pers, prosedurnya seperti apa sebenarnya? Prosedurnya sebenarnya harus cek dan recheck. Surati dulu aktual. Surati aktual, kenapa pemberitaan ini? Layangkan surat, bukan langsung ke Dewan Pers. Dewan Pers pun tahu apakah sudah pernah nanti menyurati aktual. Pasti pertanyaan Dewan Pers. Bukan sembarangan wartawan itu sama pers langsung pidana. Tidak. Ada aturannya semua. Kalau memang dia berita itu tidak sebanding, laporkan dulu ke aktual, bikin surat. Kenapa pemberitaan tentang PUD Pasar Kota Medan yang diduga ada korupsi 470 juta? Kenapa mesti langsung ke Dewan Pers? Ini yang kita kesalkan. Dan ketika mereka merasa benar, harusnya ada dong bukti ke publik, Bang, ya, yang harus ditunjukkan oleh PUD Pasar, ya. Betul. Itu yang kita minta. Kalau memang nggak ada korupsi, layani dong sebagai pers dan wartawan itu untuk sebagai profesi dan sebagai kegiatan daripada pers itu. Apa yang dilakukan setiap hari itu pekerjaan pers sama wartawan. Layani apa yang seadanya, apa yang ada sebenarnya. Itu jangan kita bungkam melayani daripada pers. Pers itu adalah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tanpa ada pers, kita nggak bisa. Indonesia, bahkan ke luar negeri pun tidak bisa kita pemberitaan ini. Kita bangga dengan adanya beberapa pers dan wartawan. Baik, Bang Joli, karena Abang di sini ujung tombak juga dari kemenangan Prabowo di Sumatera Utara, Siap, Bang, ya. ya. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada Prabowo, kepada publik, khususnya kepada Wali Kota Medan dan juga kepada PUD Pasar, Bang, dalam kasus ini? Saya minta kepada Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi, copot Direktur PUD Kota Medan. Biar langsung dalam hal ini kejaksaan pun siap untuk memeriksa beliau kalau memang ada dalam hal dugaan korupsi di 470 juta rupiah. Baik, Bang Joli, terima kasih atas pendapat Bang Joli kepada aktual dan juga ini memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga khususnya kepada pers yang saat ini juga ditakut-takuti oleh pejabat dengan ancaman Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang akan dilaporkan ke Dewan Pers, ya, Bang Joli, ya. Iya. Saya selalu, Bang Joli. Kita siap dalam hal ini
suarakanlah suara daripada pers dan wartawan. Profesi itu adalah diatur di undang-undang, kita laksanakan, dan kita pun hidup di Indonesia tanpa ada undang-undang, kita nggak jalan. Dan kita pun sebagai praktisi hukum diatur undang-undang. Saya minta kepada pers dan wartawan, laksanakanlah kerjanya untuk yang sebaik-baiknya. Dan pers itu adalah sebagai profesi, wartawan adalah sebagai profesi, pers adalah untuk kegiatan. Laksanakanlah itu yang sebaik-baiknya. Biarpun dilaporkan ke Dewan Pers, laksanakan yang terbaik untuk wartawan dan pers di jajaran Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Bang Juli. Sehat selalu, Bang. Sehat-sehat selalu. Ya, Terima kasih. demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Relawan Cahaya Kemenangan Prabowo Subianto di Sumatera Utara, Joli Manalo, dan juga selaku kuasa hukum yang terkenal di Sumatera Utara. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.